Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu guru serta anak-anak, perwakilan dari masing-masing sekolah peserta Olimka tahun 2024. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri atau memenuhi undangan kami dalam kegiatan temu teknis persiapan Olimka 2024. Yang pertama, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat-Nya sehingga kita dapat dipertemukan dalam kesempatan yang baik ini. Izinkan saya, Widya Hapsari dari SMP Negeri 1 Grabak, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan temu teknis persiapan Olimka 2024. Saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah sambutan Ketua Panitia. Yang kedua, penyampaian teknis lomba dari masing-masing koordinator. Yang ketiga, tanya jawab. Dan yang keempat adalah penutup. Untuk kegiatan yang pertama atau pembukaan, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan yang kita laksanakan pada saat ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Masuk dalam susunan acara yang pertama. Kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dalam forum ini nanti dapat diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan tanya jawab setelah penyampaian teknis dari koordinator selesai disampaikan. Selanjutnya sambutan Ketua Panitia kepada Bapak Agus Masrukin Eskom, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayahnya pada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan temu teknis kaitannya dengan lomba Olimka atau Olimpiade Informatika. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Mbak acara bahwa hari ini kita sengaja mengundang Bapak Ibu semuanya dalam acara temu teknis kegiatan Olimka. Olimka adalah panjangan dari Olimpiade Informatika yang terselenggara hasil dukungan dari rekan-rekan kami semua, yaitu di Kombel atau MGMP Informatika. Perlu diketahui Bapak Ibu semua bahwa Olimka ini diprakarsai oleh Kombel Informatika seperti tadi yang saya sampaikan, dengan seizin Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan susunan kepanitiaan inti, yaitu dengan pelindung dari kegiatan ini yaitu Bapak Slamet Ahmad Hussein, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian penasihatnya Bapak Eko Iman Sugiono, penanggung jawabnya Bapak Jamjin selaku Kabid Pembinaan SMP, konsultan dari kegiatan ini yaitu Bapak Pramudia Wardana, kemudian ketua adalah saya sendiri Agus Masrukin, kemudian cabang lomba yang dilombakan untuk tahun ini
ini baru terlaksana ada 4, yaitu yang pertama adalah e-sport Mobile Legend, kemudian yang kedua LCCI, kemudian yang ketiga desain poster infografis dengan Canva, dan yang keempat yaitu konten video kreatif. Bapak Ibu yang saya hormati, Olimpiade Informatika ini bertujuan untuk mendorong siswa menggali minat di bidang teknologi dan informatika, mempromosikan informatika dan berpikir komputasi pada Bapak Ibu guru semuanya dan peserta didik. Kemudian yang ketiga, untuk Olimka memang tahun ini belum bisa terlaksana untuk tingkat provinsi. Kami sedang merancang untuk bekerjasama dari beberapa kabupaten agar nanti Olimka ini bisa terlaksana di level yang lebih tinggi, yaitu level provinsi. Kemudian perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, ini hal yang penting menurut kami, bahwa dalam Olimka ini kami fair, kami mengundang juri-juri lomba yang sengaja kami hadirkan dari luar guru, sehingga tujuan kami agar nanti kejuaraan ini tetap terjaga profesionalitasnya. Demikian Bapak Ibu sambutan yang saya sampaikan. Nanti untuk panjang lebarnya akan disampaikan oleh koordinator-koordinator dari masing-masing cabang lomba. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Masrukin yang telah menyampaikan sambutannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian teknis lomba dari masing-masing koordinator. Untuk yang pertama adalah cabang lomba LCC yang akan disampaikan oleh Ibu Christine. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya di sini mewakili dari tim LCC Informatika. Perkenalkan, nama saya Kristina Dwi Dayanti dari SMP Negeri 1 Sawangan. Pada dasarnya LCC ini sebenarnya seperti LCC mata pelajaran yang lainnya, sama seperti itu, terdiri dari berkelompok. Apa ini? Timnya ini adalah sebuah tim. Jadi satu tim adalah terdiri dari 3 siswa. Kemudian mungkin untuk lebih jelasnya akan kami share juknisnya. Ya, ini adalah juknis dari LCC. Untuk mata pelajaran informatika mungkin sudah tidak asing bagi tingkat SMP, tapi untuk tingkat SD mungkin ini masih terlalu asing. Tapi sebenarnya ini soal-soal kami itu sebenarnya mengacu pada soal seperti ANBK, jadi penalaran seperti itu. Pada lomba kami, ketentuan lomba itu kami terdiri dari 3 babak seperti biasanya. Yang pertama adalah babak penyisian. Babak penyisian ini peserta berasal dari SD dan SMP di Kabupaten Magelang. Kemudian setiap sekolah mengirimkan 1 kelompok saja. Setiap kelompok terdiri dari 3 siswa dan disediakan 1 unit komputer. Kemudian babak penyisian ini kami sifatnya daring sehingga nanti menggunakan komputer dan soalnya langsung tertera pada monitor. Seperti itu. Setiap pertanyaan untuk siswa ini soalnya nanti acak, sehingga antara satu komputer dengan komputer yang lain itu soalnya bisa berbeda-beda. Kemudian soalnya berbentuk pilihan ganda serta dilengkapi dengan tampilan gambar. Dan seperti ANBK ada waktu
pengerjaannya, sehingga ketika waktu habis, maka komputer secara otomatis akan menutup layar pertanyaan. Setelah selesai, nilai setiap peserta secara otomatis akan ditampilkan, dan kami akan mengambil 10 tim terbaik untuk masuk ke babak semifinal. Seperti itu. Kemudian babak semifinal ini adalah sama halnya dengan babak penyisian, sifatnya masih online, jadi menggunakan komputer. Kemudian nanti akan diambil tiga tim terbaik untuk masuk ke babak final. Seperti itu. Mohon maaf, ada kendala teknis dari kami. Akan kami lanjutkan adalah ke babak final. Ketentuan penilaian babak final adalah, mohon maaf. Kita masuk babak final. Babak final diikuti oleh 3 tim pemenang dari babak semifinalnya. Kemudian macam-macam soalnya adalah ada soal wajib, kemudian soal lemparan dan soal rebutan. Kemudian untuk 3 tim terbaik akan masuk ke babak semifinal. Kemudian nanti final kami itu seperti biasa LCC yang lainnya, terdiri dari 3 macam soal. Yang pertama adalah soal wajib, kemudian soal lemparan, dan soal rebutan. Pada babak final akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Kemudian keputusan sepenuhnya ada di tangan panitia dan juri dan tidak dapat diganggu gugat. Kemudian ketentuan peserta wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Peserta menggunakan pakaian sekolah masing-masing. Kemudian peserta dilarang membawa alat elektronik serta handphone dan laptop. Peserta dilarang menggunakan kalkulator. Peserta membawa sendiri alat tulis yang dibutuhkan. Kemudian peserta dilarang berdiskusi selain dengan teman satu timnya. Peserta yang melanggar peraturan di atas maka akan didiskualifikasi. Kemudian sistem penilaian, yang pertama adalah babak penyisian. Soal terdiri dari 20 soal, waktu 45 menit. Kemudian 10 peringkat teratas ditentukan oleh poin tertinggi dan waktu tercepat pengerjaan. Yang kedua adalah babak semifinal. Soal terdiri dari 10 soal dan waktu 15 menit. Kemudian 3 peringkat teratas ditentukan oleh poin tertinggi dan waktu tercepat. Babak final, ketentuan penilaian pada pertanyaan wajib. Tiap tim menerima 5 soal, durasi masing-masing 2 menit. Soal ditayangkan oleh panitia, durasi waktu 2 menit setiap soal, dan akan diberi waktu 1 menit untuk menjawabnya. Kemudian nomor 4, jawaban sempurna diberi nilai 100, dan kelima, jawaban salah diberi nilai 0. Ketentuan penilaian pada pertanyaan lemparan. Tiap tim menerima 5 soal masing-masing 2 menit. Kemudian waktu menjawab soal lemparan 30 detik. Pertanyaan lemparan yang disajikan merupakan lempar rebut, bukan lempar gilir. Kemudian regu wajib jawab. Jika menjawab sempurna diberi nilai 100, jika menjawab salah diberi nilai 0. Jika jawaban regu wajib salah akan diperebutkan oleh regu yang lainnya. Kemudian regu yang diberi kesempatan menjawab adalah regu yang terlebih dahulu memberikan kode bel
dan hanya diberikan ke satu regu saja. Jika regu yang mendapat kesempatan lemparan menjawab dengan benar diberi nilai 100, jawaban yang salah diberi nilai 0. Lemparan hanya diberikan sekali, pada lempar rebut penjawab tidak harus juru bicara. Kemudian ketentuan penilaian rebutan, jumlah soal rebutan 7 soal masing-masing 2 menit. Soal ditayangkan oleh panitia. Semua regu mendapat kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan dengan cara berebut memberi kode bel terlebih dahulu. Pada rebutan penjawab tidak harus juru bicara. Regu yang telah memberi kode bel tercepat diberi kesempatan menjawab soal. Jawaban benar diberi nilai 100, jawaban yang salah dikurangi 100 atau minus 100. Terbaik berdasarkan nilai atau skor 1 babak final, kemudian 2 waktu berdasarkan kecepatan menjawab seluruh pertanyaan. Untuk jadwal kegiatan, insya Allah untuk yang SD atau MI akan dilaksanakan pada tanggal 5 November tahun 2024 bertempat di SMP Negeri 1 Mungkit dan SMP atau MTS pada 6 November 2024 tempat yang sama yaitu di SMP Negeri 1 Mungkit. Babak penyisian dan babak semifinal dilaksanakan dalam hari yang sama, waktu yang berbeda. Kemudian untuk babak finalnya untuk SD atau MI tanggal 7 November pukul 8.30 sampai selesai, dan untuk SMP atau MTS dilaksanakan pada 8 November 2024 pukul 8 sampai selesai di ruang Kartini Disdikbud. Begitu penyampaian kami dari tim LCC. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Jika tidak ada pertanyaan, kami cukupkan sekian. Nanti bisa ditanyakan di akhir sesi. Oh, ada. Nggih. Monggo kami persilahkan diaktifkan mic-nya. Untuk Bapak Niko, jika nanti yang dibutuhkan adalah juknisnya akan kami share. Kemudian kalau materi Bapak mungkin bisa melihat di web Bebras Challenge. Di sana banyak sekali contoh-contoh soal dari berpikir komputasi sesuai dengan levelnya, seperti itu. Untuk Ibu Rahmawati, mungkin nanti bisa digantikan dengan siswa yang lain, Bu. Kemudian untuk peserta yang akan menggantikan nanti bisa kami update di hari H ketika pelaksanaan perlombaan, seperti itu. Untuk Ibu Lintang, babak penyisian 1 sesi, kemudian nanti kalau masuk ke babak semifinal juga 1 sesi langsung, seperti itu. Jika sudah tidak ada pertanyaan, kami cukupkan sekian dari tim LCC. Jika dalam penyampaian saya banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Christine yang telah menyampaikan teknis perlombaan untuk cabang lomba LCC. Selanjutnya untuk cabang lomba e-sport kami persilahkan pada Bapak Nur Hidayat Prayoga, Sarjana Teknik, untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan adik-adik yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan juknis lomba e-sport Mobile Legends Olimka
Olimpiade Informatika tahun 2024 yang pertama ya. Langsung saja di sini nanti seandainya ada hal-hal yang berkaitan dengan lomba e-sport, nanti ada grupnya. Nanti saya akan share untuk grupnya bagi yang belum bergabung, karena nanti untuk kapten atau mungkin perwakilan dari guru yang mengikuti pendamping yang mengikuti lomba e-sport diharapkan untuk bergabung di grup e-sport. Terima kasih. Untuk persyaratan pemain, peserta adalah SMP dan atau MTS dan SD atau MI. Jadi pesertanya adalah SMP atau MTS dan SD atau MI. Akan tetapi nanti pertandingannya adalah SMP atau MTS dengan SMP dan MTS terjadwal sendiri. Kemudian nanti yang SD atau MI juga akan dijadwalkan sendiri. Jadi tidak SD lawan MI atau SD lawan SMP seperti itu. Maaf, maksudnya seperti itu. Setiap pemain wajib memiliki device berupa smartphone ya, karena nanti yang digunakan pasti menggunakan smartphone, dan saya yakin yang mengikuti lomba sudah sering menggunakan. Pemain tidak boleh untuk memiliki lebih dari satu tim. Pemain wajib hadir di jadwal tanding yang sudah ditentukan. Bila melewati batas waktu tunggu itu maksimal 15 menit. Jika melewati lebih dari itu, maka tim akan didiskualifikasi. Dan pastinya diharapkan mungkin apabila yang timnya belum menyelesaikan registrasi pembayaran, pastinya diharapkan datang lebih awal karena harus menyelesaikan registrasi untuk nanti mengikuti lomba. Jadi nanti ketika daftar ulang, mau mendaftarkan timnya di lokasi itu pastikan menunjukkan bukti pembayaran, begitu. Kemudian untuk persyaratan timnya, satu tim beranggotakan 5 pemain inti wajib ya, dan 1 pemain cadangan itu boleh ada, boleh tidak. Menunjuk 1 orang untuk menjadi kapten tim, dan kapten bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran. Jadi untuk pendaftaran ini tidak ya, kalau di sini secara juknis mungkin kapten mendaftarkan, tapi misalnya didaftarkan oleh guru pendamping itu tidak apa-apa. Kemudian kapten tim wajib bergabung di grup atau channel ya, kita buatnya grup panitia, untuk mengirimkan semua pemberitahuan kompetisi melalui grup tersebut. Tim dilarang mengganti pemain yang sudah terdaftar, termasuk pemain cadangan selama acara berlangsung. Tim diwajibkan membawa perlengkapan lomba sendiri. Ya, pastinya untuk device-nya, kemudian stop kontak kalau dibutuhkan, kemudian charger, kuota, dan lain-lain. Kemudian pendaftaran, ini kemarin pendaftaran sudah ditutup tanggal 31 Oktober. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan untuk SD atau MI itu adalah, jadi ini antar SD ya, pertandingan antar SD atau MI itu dilaksanakan tanggal 5 November 2024 pukul 9 sampai selesai di SMP Negeri 2. Pastikan atau diharuskan peserta bisa datang sebelum itu, karena pastinya harus mempersiapkan segala sesuatunya, dan apabila belum registrasi untuk registrasi. Itu yang SD atau MI. Kemudian yang lomba antar SMP atau MTS dilaksanakan pada 6 November 2024 pukul 9 sampai selesai. Lokasinya sama di SMP Negeri 1 Mertoyudan.
Jadi untuk pertandingannya ini nanti yang SD antar SD dan yang SMP antar SMP. Yang SD itu hari Senin ya. Selasa tanggal 5. Ya, hari Selasa tanggal 5. Kemudian yang SMP atau MTS yang antar SMP itu 6 November hari Rabu di SMP Negeri 2 Mertoyudan. Kemudian untuk nama tim dan nama pemain itu tidak boleh mengandung unsur ras, seksualitas atau hal-hal yang dan yang lain yang negatif. Nanti karena akan berakibat pada timnya akan didiskualifikasi jika tidak sesuai dengan aturan. Oke, kemudian untuk format pelaksanaannya nanti di lokasi di sini di SMP 1 SMP Negeri 2 Mertoyudan. Kemudian untuk formatnya nanti akan disampaikan lebih lanjut lewat grup. Ya. Untuk formatnya format permainannya akan disampaikan lewat grup karena melihat dari daftar tim yang sudah mendaftarkan. Jadi karena kami tidak membuka slot tertentu, jadi nanti format pertandingannya akan kita sesuaikan dengan pendaftar yang masuk. Jadi tidak terpaku dengan yang ada di sini, tapi akan kita lihat dari pendaftar yang sudah masuk, nanti akan kita buat sistemnya seperti apa, kemudian nanti akan kita sampaikan lewat grup. Begitu. Kemudian untuk permainannya itu nanti nanti ada babak penyisian, kemudian nanti ada sampai ketemu juaranya. 1 hari langsung selesai. Untuk SD 1 hari selesai, untuk SMP 1 hari selesai. Untuk juara nanti ada sertifikat dan uang pembinaan, atau mungkin untuk hadiahnya itu nanti bisa berbentuk diamond atau uang pembinaan. Oke, seperti itu kira-kira. Kemudian untuk yang sertifikat bagi yang SD atau MI itu nanti sertifikatnya bisa digunakan untuk mendaftar sekolah di jenjang berikutnya. Ya di tingkat Kabupaten Magelang. Kalau ke SMP di tingkat di Kabupaten Magelang. Ini untuk semua lomba. Jadi untuk lomba Olimka ini, informatika ini, sertifikat bagi yang SD atau MI bisa digunakan untuk mendaftar di tingkat SMP di Kabupaten Magelang. Itu. Untuk yang SMP itu belum, sedang dalam tahap komunikasi. Jadi untuk tahun ini belum bisa digunakan untuk ke tingkat provinsi, tapi tetap ada sertifikat dan hadiah untuk pembinaan seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk Juknis petunjuk pelaksanaan e-sport Mobile Legends. Untuk grupnya bagi yang belum bergabung akan saya tuliskan di chat, silahkan. Sudah ada di grup ya. Sudah ada di chat, silahkan bagi yang belum bergabung untuk segera bergabung karena nanti format pertandingannya dan ketentuan-ketentuan lain yang belum ada di dalam Juknis akan disampaikan di grup. Begitu kira-kira penyampaian dari kami tim e-sport Mobile Legends. Jika ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Jika tidak ada, mungkin sudah jelas nggih untuk format pertandingan nanti akan disampaikan. Oh ya, silakan
Yang mau bertanya Bu Rahma Solihah, mungkin bisa dinyalakan mic-nya, disampaikan apa yang mau ditanyakan. Bu, oh ya, monggo silakan yang mau bertanya bisa dinyalakan mic-nya. Mohon maaf, mau bertanya, kalau memakai jersey boleh nggak, Pak? Maksudnya untuk jersey seragamnya ya? Iya, Pak. Ya, untuk seragamnya nanti bisa pakai, tidak harus pakai seragam sekolah, tapi seragam misalnya kaos sekolah, kaos olahraga, kaos yang ada identitas sekolah seperti itu diperbolehkan. Monggo yang lain yang mau bertanya? Sudah, tidak ada lagi. Untuk biaya pendaftaran itu sudah ada di formnya. Di form ketika mendaftar itu kemarin sudah ada biaya pendaftarannya ya. Untuk e-sport itu biayanya adalah 150.000 per tim. Pak, mohon maaf mau bertanya, kalau memakai tablet dan handset boleh tidak, Pak? Oh iya, mohon maaf. Terima kasih telah diingatkan. Saya tadi juga mau menyampaikan itu tapi lupa. Jadi untuk nanti bisa kita sampaikan di grup. Jadi semua peserta wajib membawa headset. Ya. Jadi semua peserta wajib membawa headset untuk pertandingannya. Nanti kalau misalnya pesertanya, misalnya siswanya tidak ada, ya mungkin Bapak Ibu guru bisa mengusahakan lah seperti itu. Pakai tab boleh. Silahkan mau pakai tab boleh. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk sinyal kartu operator di sini insya Allah semuanya bagus ya. Jadi Telkomsel, Indosat, XL juga. Ada lagi untuk ketentuan permainan, kemudian nanti sistem pertandingan nanti akan kita sampaikan lebih detail, lebih lanjut di grupnya. Jadi silahkan bagi yang belum bergabung di grup, grupnya ada di chat ya. Silahkan bergabung di grup e-sport Mobile Legends. Untuk LCC itu tidak ada grupnya, jadi yang ada grupnya hanya e-sport ini karena nanti perlu menyampaikan sistem dan teknis pertandingannya. Juri pastinya ada ya, pastinya ada juri. Kalau tidak ada juri nanti pemainnya pada lari-lari. Ya nanti headset diwajibkan. Ya nanti kalau nggak pakai headset nanti wah ramai sekali nanti. Untuk waktunya itu tidak bisa diperkirakan ya, karena
sesuai dengan jumlah peserta dan juga pertandingannya nanti sistemnya. Nanti lebih lanjut akan disampaikan di grup. Begitu. Nah, termasuk nanti apakah berapa banerum, makerum, dan lain sebagainya, itu nanti akan disampaikan di grup. Dan untuk nanti ada babak penyisiannya itu nanti 1 kali kemenangan, seperti itu. Jadi 1 kali di penyisian, 1 kali kemenangan langsung gugur. Kalau menang ya lanjut, kalau kalah ya gugur. Begitu. Begitu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, nanti lebih lanjut kita sampaikan di grup karena masih ada 2 lagi materi yang akan disampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lebih lanjut. Terima kasih atas waktunya. Let's join and enjoy the game. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Dadah. Aiwan. Terima kasih kepada Bapak Nur Hidayat Prayogo yang telah menyampaikan petunjuk dengan gamblang dan jelas. Berikutnya adalah cabang lomba konten video kreatif yang akan disampaikan oleh Ibu Rizka Sri Anjasworo, Sarjana Komputer. Dipersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta atau Bapak Ibu pendamping lomba Olimka, khususnya untuk konten video kreatif. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan teknis lomba konten video kreatif. Di sini akan saya bacakan untuk Jukdis. Syarat dan ketentuan peserta lomba. 1. Peserta adalah siswa SD atau MI dan SMP atau MTS di Kabupaten Magelang. Peserta boleh individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimal 3 orang. Peserta wajib follow akun official MGMP Informatika Kabupaten Magelang. Hanya ada TikTok dan Instagram saja ya untuk saat ini. Karya yang diikutkan lomba adalah video TikTok atau Instagram. Gambar harus orisinil, bukan salinan dari karya orang lain, dan belum pernah diikutsertakan di perlombaan lain. Ini nanti ketika konfirmasi unggah video harus mengupload surat pernyataan keaslian karya. Peserta wajib ada dalam cuplikan video. Tidak harus ketiganya langsung masuk in frame, tapi bisa bergantian. Durasi video minimal 1 menit dan maksimal 3 menit. Untuk selanjutnya, video tidak mengandung sara, pornografi, dan hoax, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tema video sudah disampaikan adalah etika bersosial media, anti-bullying, dan anti narkoba, bisa dipilih salah satu. Selanjutnya yaitu video wajib menyertakan atribut sekolah. Untuk selanjutnya, peserta wajib mengupload video di TikTok atau Instagram dengan mention @informatikagemilang_ dan hashtag ada video Olimka Cup Magelang 2024 MGMP Informatika Gemilang, dan mengisi konfirmasi bahwa sudah mengkaryalui link yang sudah ada di Juknis atau di link SID konfirmasi unggah video. Nanti di sana diwajibkan menyematkan link untuk uploadnya ya, mau di Instagram maupun di TikTok. Dan dipastikan akun TikTok dan Instagram tidak di private. Di sini ada beberapa pertanyaan.
Untuk akun TikTok atau Instagram bisa menggunakan akun sekolah. Untuk pendaftaran secara online sudah ditutup untuk saat ini. Untuk upload videonya diberi rentang waktu dari 20 Oktober sampai dengan 4 November. Seleksi video dilakukan secara daring pada tanggal 5 November sampai 6 November. Pengumuman pemenangnya yaitu tanggal 7 November. Untuk hadiah ada diambil juaranya yaitu juara 1, 2, dan juara favorit. Nanti ada uang pembinaan beserta sertifikat. Untuk kriteria penilaian lomba video kreatif yaitu 1 kesesuaian tema, terus ada nilai pesan yang disampaikan, yang ketiga kreativitas video, yang keempat sinematografi. Sekian juknisnya, mungkin jika ada pertanyaan boleh angkat tangan. Assalamualaikum. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf izin bertanya, untuk juara favorit itu apa nggak sebaiknya diganti dengan juara 3 ya Bapak Ibu? Karena kalau untuk masuk ke SMP itu kan yang dapat poin itu kan juara 3, jadi bukan juara favorit gitu ya untuk sertifikatnya. Jadi bagaimana itu ya Bu? Terima kasih banyak. Nggak gimana-gimana. Untuk yang juara favorit itu apa nggak sebaiknya diganti dengan juara 3 saja begitu? Karena kan sertifikatnya nih ya, kalau untuk masuk ke SMP itu kan yang dinilai yang dapat poin itu kan juara 3 gitu, juara 1, 2, 3 itu dapat poin untuk ke jalur prestasi gitu. Nggak ada juara favorit kalau untuk nanti anak kami itu dari SD ke SMP itu juara favorit nggak dapat poin di jalur prestasi gitu, yang ada hanya juara 1, 2, dan 3 gitu. Bagaimana kalau yang juara favorit diganti namanya jadi juara 3 begitu Bapak Ibu? Mohon maaf, terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih atas sarannya. Setelah kami konsultasikan dengan panitia lainnya, nanti akan kami sampaikan untuk info selanjutnya karena kami harus konsultasi terlebih dulu dengan dinas. Begitu ya. Monggo untuk pertanyaan selanjutnya. Ibu Lintang Sekar. Ini ada pertanyaan dari SMP Muhammadiyah Mukit. Apakah boleh ada pemerahan tambahan selain siswa yang terdapat dalam videografi? Boleh, untuk pemerahan tambahan diperbolehkan. Ada pertanyaan juga dari Bapak Rian Irawan. Video wajib bernarasi atau bisa dengan background musik saja atau tanpa narasi? Silakan untuk semua peserta untuk narasi atau tanpa narasi itu sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Untuk Bu Lintang Sekar, ya pertanyaannya mohon maaf kepotong.
Untuk penguploadan video harus di TikTok dan IG atau boleh memilih salah satu. Untuk penguploadan video bisa di salah satu, boleh di TikTok maupun di Instagram. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut melalui kontak person yang ada di SID Olimka. Silakan untuk japri saja, diperbolehkan. Boleh, ya. Mungkin dari konten video kreatif dicukupkan sekian, karena masih ada petunjuk teknis, penyampaian petunjuk teknis untuk lomba Canva. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizka Sri Anjasmoro yang telah menyampaikan penjelasannya. Berikutnya adalah dari cabang lomba poster infografis kepada Bapak Adin Susanto, Sarjana Komputer, kami persilakan. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Mohon maaf, ingin menyampaikan tentang juknis lomba Canva yang akan disampaikan saya, kemudian juga akan dilaksanakan di beberapa waktu yang mendatang. Untuk lomba Canva ini kemarin sebagian besar sudah bertanya dan sudah membaca juknisnya. Mungkin bisa saya sampaikan sebagai berikut. Ya, untuk lomba Canva ini, lombanya adalah individu ya. Jadi individu diikuti oleh pesertanya dari murid SD, SMP, MTS, dan MI. Tiap sekolah boleh mengirimkan lebih dari satu peserta ya. Jadi misalnya mau mengirimkan 2 atau 3 dipersilakan. Kemudian yang ketiga adalah peserta wajib follow akun official MGMP Informatika Kabupaten Magelang, TikTok atau Instagram ya. Kemudian poster merupakan buatan sendiri ya, karya sendiri, bukan hasil editan atau jiplakan dari orang lain. Kemudian untuk isi poster ini diharapkan tidak menggunakan kata-kata yang berbau sara, kemudian berbau kriminalitas, tidak mengandung politik, dan hoax atau pornografi. Kemudian desain Canva ini dapat dibuat menggunakan aplikasi Canva ya, seperti yang sudah diinfokan kemarin bahwa untuk menyamakan persepsi kita menggunakan Canva saja. Untuk alatnya, elektroniknya boleh HP, boleh tablet, boleh komputer, sesuai dengan kenyamanan peserta didik aja. Kemudian setiap peserta hanya dapat mengirimkan satu poster, ya, wajib mengirimkan satu poster saja. Kemudian poster mencantumkan logo MGMP yang sudah kemarin saya share, kemudian di link juga sudah ada, kemudian menyertakan logo Kabupaten Magelang, kurikulum Merdeka, kemudian Merdeka Belajar, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang. Tema dalam infografis ini adalah bisa dipilih salah satu ya. Yang pertama adalah etika bermedia sosial. Yang kedua adalah anti bullying.
kemudian anti narkoba. Itu tema yang akan kita gunakan di dalam di dalam infografis ini. Kemudian ukurannya adalah kemarin sudah ada, itu 3240 px kali 3240 px yang TikTok atau Instagram. Story 1820 px dan 2880. Kemudian poster menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami oleh peserta didik atau oleh masyarakat. Kemudian peserta wajib mengupload poster ini di TikTok atau Instagram dengan mention @informatika Magemilang. Dan Instagramnya juga sama seperti itu. Kemudian dan mengisi konfirmasi bahwa sudah mengunggah karya melalui link yang sudah ada di Juknis. Kemudian akun yang digunakan untuk mengirim karya siswa ya dibuka, jadi tidak boleh di private supaya tim penilai bisa menilai dari karya masing-masing peserta. Kemudian peserta akan diambil 10 besar ya nanti setelah penilaian ya, setelah penilaian yang dilakukan oleh para juri. Jadi jurinya ini terdiri dari 3 orang ini di luar dari satu guru, yang ini ada yang dari luar guru tapi di luar dari MGMP, jadi insya Allah netral, jadi tidak ada tendensi untuk kecurangan. Kemudian setelah diambil 10 besar, nanti yang menjadi 10 besar ini akan diundang ke dinas untuk membuat karya yang baru. Ya, karya yang baru. Untuk bahan-bahannya boleh dipersiapkan dari rumah, jadi di dinas langsung bisa digunakan, tidak mencari lagi. Kemudian peserta siap menjalankan sanksi hukum jika melanggar hak cipta atau terbukti karyanya adalah plagiat atau menjiplak karya orang lain. Kemudian peserta wajib untuk menyertakan surat keterangan keaslian dari karya ya, karya yang sudah dibagikan di link juga sudah ada. Nanti Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua bisa melihat contoh suratnya di sana di link itu. Kemudian yang kedua adalah waktu kegiatan. Jadi pendaftaran secara online ya di link yang sudah disebut di teknis ini. Kemudian seleksi poster ini mulai 5 sampai 6 November. Ini adalah seleksinya. Kemudian konfirmasi unggah karya sudah di link yang ada di Juknis. Kemudian finalnya ini untuk SD dilakukan pada tanggal 7 November 2024 di ruang Sudirman pukul 8.30 sampai selesai. Kemudian untuk SMP tanggal 8 November 2024 ruang Sudirman pukul 8 sampai dengan selesai. Diharapkan untuk pembayaran untuk segera dilaksanakan. Apabila sampai batas waktu penilaian ada peserta yang belum membayar, maka tidak akan diikutkan dalam seleksi. Kemudian waktu yang diperlukan di dalam final yang akan diselenggarakan di dinas ini adalah antara 90 menit dan maksimal 2 jam. Ya, jadi waktu yang disediakan untuk membuat karya di dinas ini adalah 90 menit maksimal 2 jam. Jadi mohon untuk diperhatikan biar nanti tidak kekurangan waktu dalam pembuatan karya.
Kemudian kriteria penilaiannya adalah yang pertama penyajian informatif dan akurat. Ya, ini bobotnya adalah 1 sampai 40. Kemudian kesesuaian dengan tema 1 sampai dengan 35. Kemudian kreativitas desain adalah 1 sampai dengan 25. Jadi totalnya adalah 100 poin. Kemudian untuk juaranya kita mengambil 3 juara, ya 3 juara. Yang pertama adalah juara 1 ini ada uang pembinaan, sama juga juara 2 juga ada uang pembinaan dan sertifikat, juara 3 juga ada uang pembinaan dan sertifikat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adik-adik yang akan mengikuti lomba Canva. Mungkin apabila ada pertanyaan silahkan nanti insya Allah akan saya jawab. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian dulu. Ada? Nggak ada lagi? Maaf, saya mau bertanya, permisi. Ya, boleh, silakan Mas. Itu di peraturan nomor 10 itu kan ukurannya ada 2 nggih, Pak? Ya. Jadi kita membuat 2 ukuran nggih? Atau ya. Salah satu saja? Salah satu aja, Mas. Pilih salah satu aja. Ya, yang menurut jenengan paling gampang, paling nyaman. Oh, gitu. Nggih, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, untuk contoh surat ini keaslian karya sudah ada di SID ya, jadi bisa dilihat di situ. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan saya cukup kasihkan dulu. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut bisa WA ke saya, kontaknya sudah ada di Juknis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para koordinator yang telah menyampaikan petunjuk teknis pelaksanaan lomba. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita telah kedatangan konsultan MGMP Informatika, Bapak Lambertus Pramudiawardana MPD. Kami mohon untuk menyampaikan sambutannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku yang luar biasa. Terima kasih pada kesempatan ini, Bapak Ibu dan anak-anak telah bergabung dalam kegiatan temu teknik, sehingga harapannya untuk proses perlombaan Olimka, kebetulan ini yang pertama, nanti bisa berjalan dengan baik. Lalu kami juga berupaya untuk meningkatkan layanan di tahun-tahun berikutnya. Nah, prosesnya untuk teman-teman yang dari SD mau ke SMP nanti kami akan akomodir sehingga sertifikat kejuaraannya juga dapat digunakan untuk PPDB di SMP Kabupaten Magelang. Lalu untuk yang dari SMP kami akan coba komunikasikan dulu dengan panitia PPDB Provinsi agar harapannya dapat diakomodir, tetapi ini masih butuh proses yang panjang. Kami belum dapat menjanjikan untuk PPDB tahun depan sudah dapat diakomodir. Harapannya dengan perlombaan ini kita juga tidak hanya sekedar bicara pertandingan, tetapi juga menjaga sportivitas, lalu juga teman-teman semua, para peserta, ini juga dapat punya pengalaman bertemu dengan banyak rekan se-Kabupaten Magelang, bertemu, menyapa, serta melakukan aktivitas bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas atensi dari Bapak, Ibu, dan anak-anak semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suara saya juga udah gak enak. Demikian Bapak Ibu sekalian, rangkaian kegiatan kita pada pagi hingga siang ini dengan berakhirnya pada acara yang terakhir, maka berakhir pula untuk agenda kegiatan kita. Kami mengucapkan selamat bertanding kepada anak-anak semuanya dan kepada para pendamping kiranya dapat mendampingi siswa-siswanya dengan maksimal. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir, dan saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, dan kami mengucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu semuanya, dan saya akhiri salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Mohon izin untuk kami tutup ruang meeting ini.